Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar informasi. Materi selanjutnya yaitu konsep sistem informasi. Sistem informasi terdiri dari komponen-komponen yang disebut dengan istilah blok bangunan atau building block, yaitu blok masukan atau input block. Input mewakili data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode-metode dan media yang digunakan untuk menangkap data yang akan dimasukkan dapat berupa dokumen dasar. Yang kedua, model blok. Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur logika dan metode matematik yang akan memanipulasi input data dan data yang tersimpan di basis data dengan cara tertentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Nomor 3, blok keluaran atau output block. Produk dari sistem informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Yang keempat, blok basis data atau database block merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. 5. Blok teknologi. Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, dan membantu pengendalian diri secara keseluruhan. Teknologi terdiri dari 3 unsur utama yaitu pertama, teknisi atau humanware atau brainware. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Yang ketiga, perangkat keras atau hardware. Blok kendali atau control block. Banyak faktor yang dapat merusak sistem informasi, misalnya bencana alam, api, temperatur tinggi, air, debu, kecurangan-kecurangan, kejanggalan sistem itu sendiri, kesalahan-kesalahan ketidakefisienan, sabotase, dan sebagainya. Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang dapat merusak sistem dapat dicegah atau bila terlanjur terjadi kesalahan dapat langsung diatasi. Konsep sistem informasi manajemen merupakan sistem dalam sebuah organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian dan mendukung fungsi operasi dengan sifat manajerial dari berbagai macam kegiatan di sebuah organisasi. Contoh sistem informasi. Yang pertama ada e-learning. E-learning atau electronic learning merupakan sistem informasi yang diterapkan dalam sekolah maupun universitas. Penerapan sebuah data yang diproses dan disebarkan melalui teknologi. Banyak sekali manfaat dari hadirnya sistem informasi di bidang pendidikan ini, di antaranya kemudahan. Kemudahan yang ditawarkan tidak hanya berupa penghematan waktu, tapi juga penghematan kertas. Karenanya, contoh dari sistem informasi ini sangat berguna dan banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada e-banking. Pihak yang mengolah sistem informasi ini biasanya adalah pihak pekerja bank yang terkait. Orang-orang tersebut adalah orang yang memang mengerti penggunaan sistem informasi ini. Cara kerja e-banking sendiri sangat mudah, contohnya SMS banking. Untuk melakukan transaksi dengan metode ini, seseorang hanya harus mengirimkan SMS dengan format tertentu. Lalu nantinya format ini akan dikirimkan ke nomor yang sudah ditentukan. Jadi seseorang tidak perlu repot-repot pergi ke bank. Yang ketiga ada e-commerce. Contoh penerapan sistem informasi selanjutnya adalah e-commerce atau perdagangan online. Ini mungkin salah satu contoh yang paling banyak diterapkan dan dirasakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Banyak sekali layanan e-commerce yang tersebar di masyarakat Indonesia pada masa sekarang. Perdagangan online ini cara kerjanya juga mempermudah proses perdagangan yang ada. Metode kerjanya pun mudah di mana seseorang hanya perlu memasukkan pencarian barang yang diinginkan, kemudian pilih beli. Nanti komponen sistem informasi berupa output akan muncul, yakni barang yang akan dibeli tadi. Salah satu contoh sistem informasi adalah sistem layanan mahasiswa yang penerapannya berada di kampus dan sering kita gunakan. Sistem layanan mahasiswa ini diciptakan bertujuan untuk memudahkan kegiatan mahasiswa dalam kegiatan kampusnya. Salah satu kegiatannya adalah memperoleh hasil dari kegiatan akademis berupa absen perkuliahan, tugas, ujian yang diadakan oleh universitas. Selain itu, sistem ini juga dapat memudahkan pendaftaran mata kuliah yang diinginkan di setiap semesternya. Para mahasiswa tidak perlu datang langsung ke kampus untuk melakukan kegiatan tersebut. Mahasiswa-mahasiswa ini hanya cukup untuk membuka aplikasi yang tersedia, misalnya e-learning, LMS, dan juga Siama yang sering kita gunakan. Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Sumber informasi adalah data. Data kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan nyata yang terjadi pada saat tertentu. Data yang diolah untuk menghasilkan informasi menggunakan model proses tertentu. Misalkan, suhu dalam Fahrenheit mau diubah ke suhu Celcius. Dalam hal ini, digunakan model matematik berupa rumus konversi dari derajat Fahrenheit menjadi satuan derajat Celcius. Data yang diolah melalui suatu model menjadi informasi, kemudian penerima menerima informasi tersebut, yang berarti menghasilkan keputusan dan melakukan tindakan yang lain yang dapat membuat sejumlah data kembali. Data tersebut akan ditangkap sebagai input, diproses kembali lewat suatu model, dan seterusnya, yang akan disebut dengan siklus informasi. Siklus ini juga bisa disebut dengan siklus pengolahan data. Mengapa kita perlu memahami konsep sistem informasi? Sistem informasi memiliki fungsi untuk mempermudah manajemen, merencanakan, memantau, mengarahkan, serta mendelegasikan pekerjaan ke semua departemen yang mempunyai hubungan koordinasi. Sistem informasi memiliki fungsi untuk meningkatkan efisiensi serta efektivitas data yang disajikan secara akurat dan tepat waktu. Dalam sebuah sistem informasi manajemen, manusia merupakan peranan yang sangat penting. Peran manusia yaitu merancang, mengolah, mengoperasikan, membangun, dan menggunakan sistem tersebut, sehingga informasi yang dihasilkan pada sistem akan memberikan manfaat bagi manusia dan bisnis yang dijalankan. Tanpa pemahaman mengenai konsep sistem teknologi informasi dan komponen yang membentuknya, akan mengakibatkan sistem teknologi ini tidak akan mencapai tujuannya. Unsur-unsur sistem informasi. Semua sistem informasi memiliki 3 unsur atau 3 kegiatan utama, yaitu 1. Menerima data sebagai masukan atau input. 2. Memproses data dengan melakukan perhitungan, penggabungan unsur data, pemutakhiran perkiraan, dan lain-lain. Yang ketiga, memperoleh informasi sebagai keluaran atau output. Untuk menunjang proses pengumpulan informasi, sistem informasi memiliki 5 komponen penting yang dirangkum berikut ini. Yang pertama ada hardware.
hardware merupakan bagian fisik dari komputer atau gadget lain yang digunakan sebagai sarana penunjang pengolahan informasi. Hardware atau perangkat keras bisa berukuran kecil seperti smartphone hingga berukuran besar seperti superkomputer yang membutuhkan ruang besar. Hardware juga memiliki perangkat-perangkat kecil pendukung seperti keyboard, SD card, hard disk, dan lain sebagainya. Munculnya Internet of Things, maka akan lebih banyak lagi perangkat pintar yang berkontribusi dalam pengolahan data serta informasi. Perangkat pintar tersebut memiliki tambahan hardware berupa sensor khusus. Yang kedua, software. Software merupakan bagian sistem informasi yang tidak dapat disentuh secara fisik. Software juga diibaratkan sebagai nyawa dari hardware. Tanpa adanya software, hardware hanyalah benda yang tidak berguna. Software sendiri dibagi ke dalam dua jenis, yakni sistem operasi dan aplikasi. Sistem operasi merupakan software yang bertanggung jawab terhadap segala proses kerja yang ada pada hardware. Sedangkan aplikasi adalah software yang memiliki tugas khusus dan tertentu. Contoh sistem operasi adalah Windows, macOS, iOS, Android, dan yang lain. Sedangkan contoh aplikasi adalah Office, email, foto editor, dan yang lainnya. Software memiliki peran utama dalam proses pengumpulan dan pengolahan data menjadi sebuah informasi. 3. Telekomunikasi. Telekomunikasi juga merupakan komponen yang terlibat langsung dalam pengumpulan data serta informasi. Pasalnya, tanpa ada telekomunikasi, sebuah perangkat tidak akan mendapatkan data yang diinginkan. Internet merupakan salah satu yang termasuk ke dalam komponen telekomunikasi. Internet sendiri bermacam-macam, ada yang nirkabel maupun menggunakan kabel serat optik. Keempat, database. Database merupakan komponen yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya data. Jika database tidak ada, maka data yang didapat akan hilang begitu saja tanpa tersimpan. Database sendiri beragam jenisnya sesuai dengan fitur serta kemampuan penyimpanan datanya. Di era teknologi yang pesat ini, muncul sebuah konsep big data yang bisa dibilang sebagai database berukuran raksasa. Di dalamnya terdapat data dalam jumlah yang sangat banyak. Nantinya data-data tersebut digunakan untuk keperluan analisis dan penentuan keputusan bisnis. Yang kelima, manusia. Terakhir, komponen yang tidak kalah penting dari sebelumnya adalah manusia. Ya, tanpa manusia bagaimana sebuah sistem operasi diatur dan dioperasikan? Manusia juga merupakan komponen yang menentukan prosedur dalam sistem operasi. Manusia dalam ilmu komputer disebut dengan nama brainware alias perangkat otak. Data merupakan bentuk dasar dari sebuah informasi, sedangkan informasi merupakan elemen yang dihasilkan dari suatu bentuk pengolahan data. Perbedaan data dengan informasi. Data tidak memiliki makna apapun, sedangkan informasi sudah memiliki suatu makna tertentu. 2. Data dapat berbentuk fakta, rincian, dan juga segala bentuk pengamatan empiris, observasi, dan wawancara terhadap suatu peristiwa. Sedangkan informasi adalah data yang sudah diolah dengan menggunakan beragam teknik tertentu. Ketiga, bagi orang awam, data tidak dapat dipahami maksudnya. Sedangkan informasi, bagi orang awam, ketika membaca suatu informasi, maka mereka sudah mampu memahami arti dari informasi tersebut. Klasifikasi sistem informasi. Dalam setiap organisasi, sistem informasi dapat diklasifikasikan berdasarkan penggunaan informasi tersebut. Oleh karena itu,
Sistem informasi dalam suatu organisasi dapat dibagi menjadi sistem pendukung operasi dan sistem pendukung manajemen. Yang pertama, sistem pendukung operasi. Dalam suatu organisasi, input data dilakukan oleh pengguna akhir yang diproses untuk menghasilkan produk informasi, yaitu laporan yang digunakan oleh pengguna internal maupun eksternal. Sistem seperti ini disebut sistem pendukung operasi. Tujuan dari sistem pendukung operasi adalah untuk memfasilitasi transaksi bisnis, mengontrol produksi, mendukung komunikasi internal maupun eksternal, dan memperbarui database pusat organisasi. Sistem pendukung operasi dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama sistem pemrosesan, sistem kontrol pemrosesan, dan juga sistem kolaborasi perusahaan. Yang pertama sistem pemrosesan transaksi atau TPS. Dalam organisasi manufaktur ada beberapa jenis transaksi lintas departemen. Departemen organisasi yang umum adalah penjualan akun, keuangan, pabrik, teknik, sumber daya manusia, dan pemasaran, di mana transaksi berikut dapat terjadi: pesanan penjualan, retur penjualan, penerimaan tunai, penjualan kredit, slip kredit, akuntansi material, manajemen persediaan, akuntansi depresiasi, dan lain-lain. Transaksi ini dapat dikategorikan ke dalam pemrosesan transaksi batch, pemrosesan transaksi tunggal, dan pemrosesan transaksi waktu nyata. Yang kedua, sistem kontrol proses. Dalam organisasi manufaktur, keputusan tertentu dibuat oleh sistem komputer tanpa intervensi manual. Dalam jenis sistem ini, informasi penting diumpankan ke sistem secara real time sehingga memungkinkan kontrol proses. Sistem semacam ini disebut sebagai sistem kontrol proses. Yang ketiga, sistem kolaborasi perusahaan. Belakangan ini ada lebih banyak tekanan pada upaya tim atau kolaborasi di berbagai tim fungsional. Sebuah sistem yang memungkinkan upaya kolaboratif dengan meningkatkan komunikasi dan berbagai data disebut dengan sistem kolaborasi perusahaan. Nah, tadi kita udah bahas tentang sistem pendukung operasi. Oke, selanjutnya kita beralih ke sistem pendukung manajemen. Sistem pendukung manajemen. Manajer memerlukan informasi yang tepat dalam format tertentu untuk melakukan keputusan organisasi. Sebuah sistem yang memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang efisien bagi para manajer tersebut disebut sistem pendukung manajemen. Sistem pendukung manajemen pada dasarnya dikategorikan sebagai sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, sistem pakar, dan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi manajemen memberikan informasi kepada manajer yang memfasilitasi proses pengambilan keputusan rutin. Sistem pendukung keputusan memberikan informasi kepada manajer yang memfasilitasi solusi terkait masalah tertentu. Dalam siklus informasi terdapat 7 tahapan sebagai berikut. Yang pertama, data. Data merupakan bentuk yang masih mentah yang belum bisa bercerita banyak, sehingga perlu diolah lebih lanjut. Contohnya data pribadi mahasiswa, data nilai siswa, data kuesioner, dan data guru. 2. Input. Data-data yang diinputkan untuk segera ditindaklanjuti ke dalam proses pengolahan. Perangkat input bisa berupa keyboard dan mouse. Yang ketiga, proses. Data-data yang diinputkan melalui dan menggunakan suatu model tertentu. Contohnya nilai mahasiswa yang merupakan nilai angka, di mana data ini masih kurang tepat bagi penerimanya jika terbiasa dengan sistem grade.
Supaya lebih tepat, maka diolah dengan model perhitungan, manipulasi data, pengurutan, pengelompokan data sesuai range yang dibutuhkan untuk mendapatkan grade nilai. Pada proses ini, data-data tersebut disimpan ke dalam database dan dapat diambil kembali untuk melakukan suatu proses. Penyimpanan dibagi menjadi dua, yaitu penyimpanan internal dan eksternal. Penyimpanan internal bisa melalui RAM, ROM, BIOS, sedangkan eksternal bisa diproses melalui prosesor port. Keempat, output. Data-data yang telah diproses dengan model tertentu selanjutnya menghasilkan informasi. Output dapat berupa angka, simbol, grafik, suara, maupun karakter khusus. Nomor 5, penerima. Penerima selanjutnya menerima informasi tersebut. Hal ini, penerima merupakan orang yang berkepentingan dengan informasi tersebut. 6. Keputusan dan tindakan. Penerima yang telah menerima informasi tersebut selanjutnya membuat suatu keputusan dan melakukan suatu tindakan. Hasil tindakan penerima yang telah membuat suatu keputusan dan melakukan suatu tindakan maka akan menghasilkan suatu tindakan yang akan membuat sejumlah data lagi. Data-data tersebut dikumpulkan sebagai input. Selanjutnya proses kembali melalui suatu model. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat diterima dan dipahami dengan baik. Sampai jumpa di materi selanjutnya.